Ya, Pak. Halo. Ini Bapak Presiden mau mereka ilu hafal wajati. Hadu hanya nuhul nyo. Oh, halo, halo. Dan utusan apa ya lah? Oh, masih ada. Oh ya, halo kayak boleh mau Bapak Presiden wajati. Ada jenuh nyo. Gua dengar hano sih. Iya. Oke. Semua dengar. Okay. Semua forum itu dengar semua. Bapak Presiden wajati HP. Oh, halo, Pak. Ya, ya kok. HP itu lagi ya Bapak itu lagi. Ya. Ya, wah. Selamat siang, sore semua. Wah, ya, saya dengar berita bagus ini. Utusan datang salam dari saya untuk Pak Goliat. Kalau beliau ada di situ utusannya Pak Goliat ada ya? Ya, benar. Ya, Pak, salam untuk Pak Lekagak Telenggen. Salam hormat untuk Pak Goliat Kapuni Jenderal. Senang sekali bisa kita dikunjungi oleh TPNPB ini, utusan dari Lekagak Telenggen. Senang saya dengar dari Poetipo. Saya bilang, tolong kasih saya bisa bicara sedikit kah dengan mereka. Ya. Karena saya memang rindu sekali untuk ketemu mereka, tapi keadaan buat kita tidak bisa ketemu. Kita masing-masing di tempat begitu. Jadi senang. Ada waktu saya bisa bicara, bisa izin bicara ya? Ya. Bisa. Ya, kalau bisa Bapak bicara. Tadi Pak Witipo ada bilang satu pertanyaan, mengapa kita lama sampai yang dari muda kita rambut masih hitam, berjuang sekarang rambut sudah putih, ada yang baru mulai putih, ada yang baru mulai botak, yang lain sudah meninggal, kasihan. Orang ini belum datang-datang. Mengapa? Alasannya mengapa? Ini kalau ada waktu, perkenankan saya jelaskan sedikit saja begini. Ya. Masalahnya bukan masalah persatuan saja, bukan masalah strategi saja, tapi masalahnya yang masalah paling besar yang kita hadapi dengan pemerintah negara Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia, masalahnya adalah masalah hukum internasional. Ya. Kita dimasukkan ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia lewat hukum internasional. Yang namanya New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962. Terus setelah itu, jadi pertama Indonesia aneksasi ini, infiltrasi. Kemudian mulai dari tahun 1962 bulan Oktober, itu kita diserahkan oleh Belanda kepada UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, artinya pemerintahan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dari situ PBB pada 1 Mei 1963 serahkan ke Indonesia. Terus Indonesia melakukan referendum yang mereka kasih nama PEPERA. Tapi tidak one person, one vote, satu orang, satu suara. Tapi mereka pakai demokrasi tidak langsung lewat perwakilan Dewan Musyawarah PEPERA. Tapi itu sah, dua-dua. Mau satu orang, satu suara atau lewat perwakilan, itu dalam sistem demokrasi internasional itu sah-sah saja. Tidak ada masalah di situ. Itu masalah kita ada di situ. Masalah hukum. Kita dimasukkan ke dalam negara Indonesia lewat resolusi 2504, resolusi Majelis Umum PBB, karena PEPERA Indonesia
nyatakan menang, walaupun itu lewat tidak langsung, pemilihan tidak langsung, tidak satu orang satu suara, demokrasi tidak langsung. Tapi PBB sudah mencatat itu sebagai suatu keberhasilan dari Indonesia, sehingga keluarlah resolusi yang namanya 2504. Ini yang ikat kita, ini satu. Ikat kita di sini. Tetapi yang pertama, ini yang kedua, ini hukum kedua yang mengikat kita. Tapi hukum pertama yaitu kita ini hukum pertama ya. Yang tadi saya jelaskan itu hukum kedua. New York Agreement itu hukum internasional kedua yang ikat kita. Ya. Sedangkan yang pertama sekali yang ikat kita itu Indonesia masih menganggap kita ini adalah wilayah jajahan Hindia Belanda, atau dengan bahasa Belandanya disebut Nederlands East Indies, Hindia Belanda Timur. Tapi singkat saja kita bilang Hindia Belanda. Itu hukum pertama yang membuat kita diikat oleh hukum ini di dalam Indonesia. Bukan kita saja. Semua daerah di Indonesia, provinsi di Indonesia, ikat oleh hukum ini. Masalah kita ada di dua hukum ini sekarang. Dua hukum ini yang kalau kita belum bisa gugurkan atau dudukan masalah hukum kita secara baik, maka dunia tidak akan mengakui kita. Karena dunia harus menghargai dua hukum ini. Anggota-anggota PBB tidak bisa melakukan intervensi terhadap Indonesia karena berdasarkan dua hukum ini, Papua adalah bagian yang integral, sah berdasarkan dua hukum ini. Sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan oleh siapapun. Itu sesuai piagam PBB. Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menghargai wilayah kedaulatan sesama negara anggota PBB. Ini hukum ketiga yang mengikat. Sehingga negara-negara di dunia menghormati Indonesia punya wilayah kedaulatan sampai Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang. Masalah kita ada di situ. Sekarang bagaimana kita mau keluar dari tiga masalah hukum ini? Masalah itu yang negara federal sedang bekerja. Kita masuk lewat hukum, orang Papua, bangsa Papua, tanah air Papua Barat, masuk lewat hukum bergabung dengan Indonesia, dan kita juga harus keluar lewat pintu yang sama lewat hukum. Bisa mengerti? Ya. Kita harus kembali lewat pintu itu lagi baru keluar. Ibarat kita masuk di lubang gua besar, banyak jalan di dalam, bingung. Tetapi kita harus cari sampai kita dapat jalan keluar, kembali lagi keluar ke situ. Saya kasih ilustrasi, paham ya? Bisa paham? Bisa. Ya, jadi jalan itu yang negara federal sudah temukan. Untuk kita keluar dari lubang batu, Indonesia punya lubang batu kurungan dengan banyak cara, alasan, dan sebagaimana sampai Otus dan sebagaimana itu dia kurung kita di dalam lubang batu yang liku-liku itu. Maka kemarin di tahun 2011 itu kita meletakkan dasar hukum secara resmi di tengah kota. Kita tidak sembunyi-sembunyi ya. Kita secara resmi di tengah kota, di kota Jayapura. Kongres pertama di kota Jayapura tahun 61. Kongres kedua juga di kota Jayapura tahun 2000 lalu. Kongres ketiga juga di kota Jayapura. 3 kongres ini sah secara hukum. Kongres pertama Belanda setujui
baru dibuat tahun 61. Kongres kedua Indonesia setujui, Gus Dur kasih uang 1 miliar, sah secara hukum. Kongres ketiga juga sah karena Indonesia kasih surat. SBY perintahkan Mendagri keluarkan surat menunjuk Dirjen Otonomi Daerah untuk hadir di Kongres 3 kasih sebagai keynote speaker, pembicara utama di dalam Kongres. Tapi Kodam larang tidak hadir. Tapi kita sudah pegang surat itu, sah. Jadi itu dasar hukum bahwa Kongres 3 itu sah karena Indonesia berikan legitimasi. Ada suratnya saya pegang dan itu kalau buku besar Gubernur Etai Kema pegang, saya sudah lampirkan di dalam di buku besar itu. Surat dari Mendagri yang tunjuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk datang, dihadir tapi Kodam larang tidak ikut. Itu dasar hukum bahwa Kongres sah. Di Kongres sah karena itu mekanisme pengambilan keputusan politik tertinggi bangsa Papua mulai dari 61, 2000 dan 2011 dan direstui oleh pemerintah-pemerintah jajahan ini. Jadi sah Kongres. Yang lain tidak sah karena tidak direstui oleh pemerintah-pemerintah jajahan ini. Jadi kita sudah meletakkan dasar yang sangat kuat. Karena itu mengapa Bapak tidak bisa menyimpang ke sana, menyimpang kemari. Kalau menyimpang dasar ini gugur, kita kembali ke titik nol. Waduh, kita mau bangkit mungkin Bapak sudah meninggal, kita semua tidak ada, tidak akan jadi. Karena itu Bapak tetap pegang di dasar hukum ini. Karena kita masuk lewat hukum, kita akan keluar lewat hukum. Maka kita sudah pegang dasar hukum ini. Ini yang dengan deklarasi bangsa Papua di negeri Papua Barat 19 Oktober 2011 di lapangan Saklus Abepura Jayapura Papua itu sudah memenuhi syarat-syarat hukum internasional. Itu dasar hukum. Oleh karena itu di Etai Kenma tentara polisi tidak bisa tangkap kamu orang. Tangkap nanti mereka kena hukum lagi. Hukum makan hukum. Hukum makan hukum nanti. Jadi mereka tidak berani korek NRPB. Mau panggil, kalau panggil kita sidang berarti tinggal siap mereka kalah. Berangkat, pulang. Mereka takut panggil kita, sebut nama NRPB saja mereka takut. Karena secara hukum kita sah. Kalau kemarin Beni umumkan itu, mereka berani kasih komentar. Tapi negara federal sampai hari ini mereka tidak berani. Kalau sebut nama saja, itu berarti pengakuan. Kalau sudah mengaku ya tinggal berunding. Begitu. Jadi mereka takut mengakui, sebut di media kah, di televisi kah, di mana sebut nama negara federal sekali dari Jakarta, takut setengah mati. Kalau sudah sebut berarti pengakuan. Kalau sudah mengakui, dunia bilang ya kau sudah tahu berarti kau serahkan dia punya hak. Sudah ada negara toh. Yang sebelumnya belum ada negara. Sekarang sudah ada negara secara resmi, sudah memenuhi syarat-syarat hukum internasional, ya kok kasih dia punya hak. Itu yang berikut. Yang terakhir, dengan hukum ini, maka 3 hukum tadi itu sudah bisa ada toleransi. Toleransi untuk 2 hukum, yaitu piagam PBB itu ada toleransi nanti sehingga negara-negara dunia akan melihat oh Papua benar. Benar kenapa? Pertama, hukum tadi pertama itu Indonesia merdeka atas wilayah jajahan Hindia Belanda. Sedangkan kemarin kita deklarasi itu bukan atas, tidak ambil Indonesia punya wilayah, tapi kita atas wilayah jajahan Netherlands, Nyigunya atau bahasa Indonesianya Papua Belanda. Jadi beda. Di sini clear, Indonesia tidak bisa mengklaim Papua adalah bagian dari NKRI karena kita tidak caplok wilayah Hindia Belanda. Kita deklarasi atas wilayah Papua Belanda yaitu Netherlands, Nyigunya. Dari tahun 1951 kita bukan lagi wilayah Hindia Belanda, kita sudah wilayah hukumnya sendiri. Ini yang buat
New York Agreement itu hilang atau gugur dan berakhir. Karena ini, hukum ini kita sudah buat di deklarasi di lapangan Sakaus. Karena itu New York Agreement sebenarnya sudah lemah. Tidak kuat lagi dengan resolusi 2504. Tapi karena semua rakyat Papua, organ-organ politik perjuangan, LSM, gereja, birokrasi orang Papua dengan juga sebagian TPN-OPM belum dukung negara federal, ini yang Indonesia senang, sehingga NRPB tidak didukung, berarti Indonesia senang untuk bilang di luar negeri bahwa NRPB itu tidak didukung. Akhirnya hukum ini jadi bulan-bulanan. Kalau semua dukung, di Saralanas ikut saya punya mau dukung negara federal kasih maju ke FIP tahun 2014, masalah sudah selesai. Kita sudah diakui oleh FIP, maka kita diakui oleh PBB, masalah sudah selesai. Karena hukumnya kita benar. Tapi Indonesia juga bermain di situ, putar di Saralana, supaya jangan akui NRPB. Kalau NRPB diakui, Indonesia sudah tidak ada jalan, kalah total. Secara hukum dia kalah. Mungkin secara militer dia bisa bertahan, tetapi secara hukum dia kalah. Masalah ada di situ. Jadi karena deklarasi atas wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea atau Papua Belanda, maka kita punya wilayah sendiri. Jadi sudah tahu, orang mau merdeka bentuk negara itu di konvensi Montevideo itu ada pas 1933 itu ada syarat-syarat mendirikan sebuah negara, membentuk negara. Proklamasi membentuk sebuah negara ada 3 syarat utama. Pertama, punya wilayah yang jelas, secara hukum sah. Kedua, punya rakyat yang jelas, sah. Ketiga, punya pemerintah. 3 syarat ini harus terpenuhi, baru bisa diakui oleh dunia. Begitu. Di deklarasi di lapangan Sakaus kita sudah penuhi 3 syarat ini. Secara hukum, kita punya wilayah adalah wilayah Netherlands, New Guinea, Papua Belanda. Sah. Itu terpenuhi. Syarat pertama. Syarat kedua, rakyat kita adalah bangsa Papua yang sesuai dengan manifesto politik 19 Oktober 1961. Sah secara hukum. Syarat ketiga, kita kemarin di Kongres 3 kita sudah bentuk pemerintahan dengan undang-undang dasarnya lengkap. Jadi kita sudah penuhi 3 syarat ini di Kongres 3. Karena itu New York Agreement otomatis waktu itu kita sebagai objek hukum, tapi setelah deklarasi kita sekarang subjek hukum yang namanya belligerent, bahasa asingnya. Artinya negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan dari negara yang sedang menjajah. Jadi kita sekarang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan karena kita sudah memenuhi 3 syarat tadi di lapangan Sakaus. Oleh karena itu kita tidak mau mundur kembali ke nol, susah dapat barang ini. Karena itu ya saya jelaskan ini supaya kalau saudara dari TPN itu ada OPM, bisa rekam saja tidak apa-apa, saya izinkan rekam. Indonesia sudah tahu siapa yang bicara, tidak apa-apa itu. Mereka tahu, Jakarta tahu, sudah di proposal, di roadmap kemerdekaan, semua mereka sudah dapat. Tidak usah malu atau takut segan, tidak usah, sudah mereka sudah tahu sebenarnya. Cuma mereka tidak berani tangkap saya karena dunia ada pantau kita semua. Mereka takut kalau tangkap masuk pengadilan mereka bisa kalah. Saya bicara dari sisi hukum, keluarkan kita dari sisi hukum, mereka kalah dan kita keluar. Karena itu mereka takut panggil saya untuk proses hukum, saya biar bicara marah, tapi mereka takut. Mungkin hanya tunggu bunuh saya di jalan kah, di mana kah, mungkin itu saja. Untuk proses hukum mereka tidak berani, pasti kalah. Begitu, jadi penjelasan saya begitu. Jadi kalau semua rakyat Papua dukung negara federal, maka dan semua organ, KNPBK, ULMPK, TPN-OPNK, WPN-SLK, WPNAK,
hari ini bikin berita acara atau berita dan ekspos di media lokal dan internasional, nasional Indonesia, bahwa kami masing-masing organisasi ini menyatakan diri bergabung dengan negara federal. Maka Indonesia goyang. Pacific Island Forum goyang, yang sementara ini mereka ada yang pro Indonesia, ada yang setengah-setengah ke Papua Merdeka, kecuali Vanuatu yang serius, yang lain setengah-setengah, yang lain sama sekali tidak dukung, terutama Fiji dengan PNJ, New Zealand, Australia tidak dukung kita. Maka itu mereka akan kaget, wah ini semua rakyat sudah dukung, berarti sudah kita mau bicara apa? Ini dasar hukumnya kuat. Ya mereka tidak bisa bicara, kita sudah punya buku lengkap, dokumen lengkap, semua lengkap. Bukan lisan, kita bisa kasih tunjuk itu semua. Ini kami lengkap, kami sah secara hukum. Sekarang tinggal kamu mau mengakui atau tidak. Kalau tidak mengakui berarti kamu melanggar hukum internasional. Selesai. Begitu. Begitu Bapak. Jadi kalau Bapak dorang mau sudah, kita yang sudah tua ini, mau lihat bendera berkibar, nanti kita kasih sama anak-anak yang lanjutkan. Mari saya menghimbau, mengajak dengan hormat di dalam nama Yesus, Tuhan kita. Ini waktu Tuhan kasih ke kita untuk kita selesaikan ini dan wariskan kepada anak cucu kita. Sudah kita hanya cukup lihat bendera berkibar. Sudah anak-anak kamu lanjut. Ini barang ini sudah. Yang penting sudah jadi. Begitu, Bapak-Bapak. Jadi begitu. Penjelasan saya begitu, kalau TPNOP mau gabung, bikin pernyataan, baru nanti kita tetapkan garis demarkasi. Garis demarkasi dalam hukum militer itu namanya, internasional itu, di mana itu batas antara tentara Indonesia dengan tentara Papua tidak boleh lewat. Itu namanya garis demarkasi. Jadi kalau kamu taruh garis demarkasi di Nduga atau di mana sampai di Intan Jaya, itu tentara Indonesia tidak boleh operasi sampai di situ karena itu wilayah negara federal yang dijaga oleh Tentara Nasional Papua, Negara Federal Republik Papua Barat. Mereka tidak boleh lewat. Mereka tidak boleh serang ke situ. Tinggal negosiasi dengan negara federal. Untuk berunding, tentara tetap tinggal di masing-masing tempat. Tidak boleh masuk ke wilayah negara federal yang dijaga oleh Tentara Nasional Papua. Begitu juga Tentara Nasional Papua tidak boleh melanggar itu. Itu namanya garis demarkasi yang dijaga oleh tentara masing-masing. Negara yang baru merdeka dengan negara yang sudah merdeka, yang jajah itu, mereka kasih batas itu. Yang baru merdeka wilayah jangan dilewati oleh negara yang sedang menjajah. Itu dalam hukum militer internasional disebut garis demarkasi. Kalau TPNOP bisa menyatakan sikap bergabung dengan negara federal, dimediakan ke media internasional maupun nasional dan lokal, terus tetap komandonya Panglima tertinggi adalah Presiden sesuai dengan hukum internasional di semua negara begitu. Panglima tertinggi di semua negara, itu apakah negara itu dipimpin oleh Raja, Kaisar, atau oleh Presiden, itu Panglima tertinggi itu mereka, Raja, Kaisar, atau Presiden. Di bawahnya Panglima tinggi dengan kepala-kepala staf. Jadi kalau mereka berani buat pernyataan, nanti mereka taat kepada Panglima tertinggi, Presiden. Dalam hal ini kita negara Federasi Republik, kita adalah Presiden. Kita bukan bagian dari Indonesia, ini harus tahu. Di dunia itu ada dua bentuk negara. Negara federalis, yaitu negara serikat, dengan negara unitarisme, negara kesatuan. Indonesia punya bentuk negara unitarisme. Kita NFB bentuk negara federalisme, itu negara serikat. Indonesia
Unitarisme itu negara kesatuan, bentuknya negara. Kalau bentuk pemerintahnya Indonesia Republik, kita juga Republik. Itu bentuk pemerintah. Ini harus paham. Jangan sampai orang tipu, wah itu NRPB negara bagian dari Indonesia. Keliru. Itu salah. Saya guru, saya yang belajar barang itu, jadi saya jelaskan. Saya biasa mengajar anak-anak di SMA, semuanya seperti itu. Jadi, kita punya bentuk negara, federalis, bentuk pemerintah republik. Indonesia punya bentuk negara kesatuan atau unitarisme, sedangkan bentuk pemerintah republik sama dengan kita. Begitu. Itu jelas ya? Jelas toh Bapak-Bapak? Oke, rekam bagus supaya Bapak-Bapak ini tadi saya tidak bilang rekam supaya bisa titip rekamannya mereka putar di Rimba situ. Saya doakan mereka selamat di Rimba, terus berjuang, tapi harus cara-cara berjuang harus sesuai dengan hukum internasional, hukum militer internasional. Militer dengan militer baku tembak itu soal biasa, tapi jangan militer tembak masyarakat sipil atau rumah sakit, gereja, itu tidak boleh. Itu dilarang oleh hukum humaniter, hukum kemanusiaan dan juga hukum militer internasional. Itu kita semua bisa kena sanksi hukum internasional dan mahkamah internasionalnya ada di Den Haag Belanda. Jadi silakan TPNOPM berjuang dengan cara senjata, tapi harus patuh kepada hukum internasional, hukum militernya maupun hukum humaniter. Sehingga masyarakat sipil, tentara Indonesia harus dilindungi, tentara Papua juga harus dilindungi, gereja harus dilindungi, rumah sakit harus dilindungi, orang-orang yang datang sebagai wartawan atau sebagai diplomat dengan itu cek kebenarannya betul, mereka juga dilindungi. Itu menurut hukum kemanusiaan internasional humaniter ini. Nah, itu begitu. Jadi kalau tentara dengan tentara baku tembak, baku bunuh itu soal biasa dalam hukum perang. Tidak ada masalah. Tapi membunuh rakyat itu namanya melanggar kemanusiaan. Itu. Begitu Bapak-Bapak. Saya pikir itu penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, terima kasih banyak ini. Salam untuk Goliat sekali lagi. Panglima di atas teman dengan komandan lapangannya Lekagak Telenggeng, komandan operasi ya. Salam dari saya. Tuhan Yesus lindungi kita semua sampai selesai ya. Mereka berjuang di Rimba, saya berjuang di tengah kota dengan teman-teman di kota dan ya kalau Tuhan izinkan kita sudah keluar untuk bicara di luar negeri mulai dari Pasifik sampai Eropa dan PBB. Begitu. Semua ada proposal yang saya kasih ke gubernur, juga buku roadmap kemerdekaan saya sudah kirim dengan beberapa berita-berita. Silakan bisa baca-baca itu untuk itu. Di proposal sudah jelas. Tahun ini kita sudah tidak lagi bicara dengan Indonesia. Karena Indonesia tidak mau berunding, maka tahun ini kita siap-siap ke Pasifik, dari Pasifik kita ke PBB. Sudah ada di proposal semua. Agenda kita itu. Untuk menyelesaikan secara hukum. Kita dimasukkan lewat hukum, kita keluar lewat hukum. Maka kita mulai dari Indonesia. Prosedur 1, prosedur 2, KEVIP. Prosedur kita nanti bicara juga dengan Belanda, karena Belanda juga tanda tangan New York Agreement. Yang ketiga kita terakhir ke PBB. Keempat terakhir ke PBB. Dari tahun ini kita dengan Indonesia kita koma dulu. Koma karena dia tidak mau duduk bicara dengan dia. Kita ke FIP dia tidak boleh marah kita. Marah NRPB karena kita sudah tawar 6 tahun, 9 tahun ini. Tapi dia tidak mau buka diri. Maka dia tidak boleh marah NRPB kalau kita besok ke FIP. Dari itu kita bicara lagi dengan Belanda. Karena Belanda juga ikut tanda tangan New York Agreement. Itu prosedur ketiga. Belanda prosedur ketiga. Keempat kita langsung ke PBB. Di PBB ada 3 badan yang akan kita ketemu. Yaitu Majelis Umum PBB.
Dewan Keamanan PBB dengan Mahkamah Internasional. 3 badan ini yang nanti NRPB ketemu. Dokumen semua lengkap untuk ketemu mereka. Tapi kita lewat dia punya tangga. Kita tidak bisa naik ke tangga yang terakhir kan. Kita dari tangga 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi kita ikut tangganya. Tangganya semua itu saya jelaskan di proposal. Silakan baca di dalam daftar itu, tabel. Silakan baca. Itu dari tahun ini kita kerja bareng itu sampai tahun berapa sampai di PBB. Tinggal rakyat mengakui, maka dia akan lari cepat. Semua rakyat, semua komponen perjuangan mengakui, maka proposal itu, jalan itu kita akan jalan cepat sekali. Kilat sampai di sana mungkin waktunya tidak lama sudah sampai di PBB. Tapi kalau rakyat masih sana sini pelin-pelan, tidak ini, wah itu yang bikin lambat. Begitu Bapak-Bapak. Terima kasih. Itu penjelasan saya. Wah. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada ya sudah. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya, terima kasih. Salam ya. Salam dari saya untuk semua TPNOPM di Nduga di Intan Jaya di Kalikopi, di Timika semua salam dari saya. Saya senang dengar berita-berita dari kalian, cuma sedih juga. Sedih karena kita lama karena penjelasan tadi saya jelas. Sedih, jadi kita tidak bisa bantu karena kami berjuang dengan cara-cara hukum, jadi kami menghargai hukum. Jadi itu saja bedanya kita dengan itu. Tapi semua sama-sama tujuan sama. Membentuk negara, kita sudah bentuk negara, jangan kembali ke nol lagi. Gitu. Ke nol lagi, kapan kita mau bentuk negara lagi? Tidak bisa, Indonesia tidak bisa kasih izin. Ini Indonesia suka kasih izin jadi sah. Dia tidak bisa ribut, dia tidak bisa marah kita NRPB karena dia suka kasih izin. Dia mau marah untuk apa? Begitu Bapak-Bapak. Jelas ya? Wah. Saya kembalikan ke Pak Wetipo. Ya, ini Pak Wetipo, silakan. Ya, boleh ya, Rati. Hormat. Selamat siang kah sore ini? Sore. Ya, wah, hormat. Ya, wah. Ya, wah, hello. Ano ara gaya yung ya,